kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa jari telunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengacung ke langit-langitnya Allah? Kenapa jari telunjuknya Nabi Muhammad menunjuk langit-langitnya Allah Subhanahu wa taala? Sebab ia diturunkan untuk menjadi pelantara kita semua tersambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ia diturunkan untuk menjadi penghubung kita semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ia diturunkan untuk menjadi sampainya kita semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perbedaan kita. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di waktu malam hari, langit terlihat cerah layaknya seperti siang hari. Langit terlihat terang layaknya seperti siang hari. Lihat bagaimana pada saat kita dilahirkan. Mungkin ada yang kehujanan, ya, mungkin ada yang lagi musim gersang, ya, mungkin ada yang pada saat musim kemarau yang dimana lagi penter-penternya matahari kita lahir, atau mungkin lagi rajin-rajinnya hujan, lagi pada saat orang terkena musibah yaitu kebanjiran kita lahir. Nah, ini bedanya kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah pernah mata kita melihat ada seorang insan, ada seorang hamba yang lahir di waktu malam hari, namun langitnya Allah Subhanahu wa taala terlihat terang? Apakah pernah kita menemukan ada seseorang yang dilahirkan, ada seorang hamba yang lahir, ada seorang insan yang lahir di waktu malam hari yang dimana langitnya Allah Subhanahu wa taala terlihat terang? Apa yang menjadikan sabab langitnya Allah Subhanahu wa taala terang? Sebab ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan oleh Sayyidatuna Aminah, terlihat cahaya yang keluar daripada rumahnya Sayyidatuna Aminah. Terlihat cahaya yang keluar daripada rumahnya Sayyidatuna Aminah, yang dimana cahaya itu mengarah ke langit-langitnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga seluruh masyarakat, seluruh warga di kota Mekah melihat akan peristiwa tersebut, menyaksikan akan peristiwa tersebut, sehingga seluruh warga bertanya-tanya, seluruh masyarakat bertanya-tanya, siapa yang lahir di rumahnya Sayyidatuna Aminah? Ada apa di rumahnya Sayyidatuna Aminah sampai keluar daripada rumahnya cahaya yang begitu terang, yang tidak pernah aku temukan cahaya seterang itu, yang tidak pernah aku lihat cahaya seterang itu? Apa yang menjadikan sabab akibat ada cahaya seterang itu di rumah Sayyidatuna Aminah? Tidak lain tidak bukan karena Nabi Muhammad SAW dilahirkan di waktu itu. Itulah yang menjadikan sabab keluarnya cahaya daripada rumahnya Sayyidatuna Aminah. Tidak cukup sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kemuliaan dan keagungan Nabi Muhammad SAW pada diri kita semua selaku hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala pada saat di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, seluruh patung-patung berhala hancur dengan seketika, rubuh dengan seketika. Tidak ada yang menghancurkan, tidak ada yang merobohkan, melainkan patung berhala tersebut hancur dengan sendirinya, roboh dengan sendirinya karena kelahiran daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana dengan diri kita pada saat kita dilahirkan, patung tetap kokoh, patung tetap kokoh. Kalau roboh juga, itu juga pasti ada yang ngerobohin, tidak roboh dengan sendirinya. Kalaupun tuh patung hancur, ada yang ngancurin. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Dan ada yang namanya api majusi, ada yang namanya api majusi, yang dimana sudah disembah beribu-ribu tahun lamanya, dan tidak ada pun
tidak ada satupun hamba yang dapat memadamkan daripada api Majusi tersebut. Namun ketika lahirnya Nabi Muhammad, ketika turunnya Nabi Muhammad SAW di muka bumi, api itu padam dengan sendirinya. Lihat diri kita pada saat kita dilahirkan, apakah ada api yang padam dengan sendirinya? Apakah ada api padam dengan sendirinya? Kalau tidak disiram atau bahan bakarnya habis. Ya, kalau Nabi Muhammad SAW, api yang sudah menyala padam dengan sendirinya. Yang dimana api itu umurnya sudah beribu-ribu tahun lamanya. Karena kelahiran Nabi Muhammad SAW, Allah padamkan itu api Majusi. Inilah keistimewaan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Dan segala sesuatu yang menyangkut paut Nabi Muhammad SAW, pastilah Allah muliakan, pastilah Allah agungkan, pastilah Allah istimewakan. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah. Itulah yang menjadikan sabab akibat kota Mekah dijadikan kota yang sangat Allah muliakan, sehingga seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala berbondong-bondong ke tempat itu. Seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala berbondong-bondong ke kota Mekah untuk tawaf di Ka'bah. Kenapa Ka'bah itu menjadi mulia? Bukan karena Ka'bahnya, tapi karena Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah. Waktu demi waktu terus berjalan sehingga Nabi Muhammad SAW tumbuh dewasa. Ketika ia sudah tumbuh dewasa, ia memulai daripada dakwanya, ia memulai untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrahlah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah menuju kota Madinah. Ketika Nabi Muhammad SAW sampai ke kota Madinah, yang dimana kota Madinah sebelumnya tidak pernah dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah, sehingga kota Madinah dijadikan kota yang Allah muliakan dan dijadikan kota yang sangat Allah lindungi. Kenapa Allah lindungi kota Madinah? Karena Nabi Muhammad SAW dimakamkan di kota Madinah. Ini adalah keistimewaan daripada Nabi Muhammad SAW, sehingga menjadikan sabab akibat segala sesuatu yang menyangkut paut tentang Nabi Muhammad SAW, baik perjalanan ataupun dari sisi nasab, ataupun dari sisi keilmuan, ataupun dari sisi darah sucinya Nabi Muhammad SAW, pastilah Allah muliakan, pastilah Allah agungkan, pastilah Allah cintai. Begitupun dengan umat-umat Sayyidina Muhammad SAW. Kenapa sih umat-umat Sayyidina Muhammad SAW dijadikan umat-umat yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan umat-umat yang dimuliakan oleh Allah, dijadikan umat-umat yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa? Tidak lain tidak bukan karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mungkin kita dimuliakan oleh Allah, tidak mungkin kita diagungkan oleh Allah, tidak mungkin kita diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat umat-umat terdahulu sebelum umat-umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat-umat terdahulu tatkala ia berbuat dosa, tatkala ia berbuat yang namanya kesalahan, dan ia ingin taubat daripada dosa yang ia kerjakan, ia ingin taubat daripada dosa yang ia lakukan, maka ia dianjurkan untuk naik ke atas bukit yang tinggi. Ketika ia sampai di atas bukit yang tinggi, ia diperintahkan untuk lompat daripada bukit tersebut. Ketika ia lompat daripada bukit tersebut, ia sampai ke daratan, sudah
mati baru diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lihat umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbuat dosa setiap harinya, berbuat dosa di setiap malamnya, berbuat dosa di setiap paginya, berbuat dosa di setiap siangnya, berbuat dosa di setiap sorenya. Tidak, Nabi kita perintahkan kita naik ke atas bukit yang tinggi. Setelah kita sampai di atas bukit yang tinggi, kita tidak diperintahkan untuk lompat daripada bukit tersebut. Cukup dengan kalimat taibuna ilallah, cukup dengan kalimat taubatan nasuha, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan meleburkan dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memaafkan kesalahan kita. Kenapa bisa menjadi seperti itu? Kenapa bisa semudah itu? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah imam kita, adalah rasul kita, adalah nabi kita. Dan umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika dirinya terkena yang namanya noda, ketika dirinya terkena yang namanya najis, contoh air liur guguk, ya, umat-umat terdahulu kalau kena air liur guguk, ia diperintahkan untuk membersihkan najis tersebut dengan cara apa? Mengeleti kulitnya. Ini umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika tubuhnya terkena air liur gugur, dia diperintahkan untuk membersihkannya dengan pasir. Lihat sebegitu ringannya Allah berikan kita, segitu ringannya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti rahmatnya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat menyayangi umatnya ialah Nabi Muhammad. Nabi yang sangat memikirkan umatnya ialah Nabi Muhammad. Nabi yang sangat mengutamakan umatnya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan diri kita? Sudahkah kita pikirkan Nabi Muhammad? Sudahkah kita muliakan Nabi Muhammad? Sudahkah kita agungkan Nabi Muhammad? Berapa sering kita temukan Nabi Muhammad SAW tidak bisa tidur karena memikirkan umatnya. Bagaimana dengan diri kita? Pernahkah kita tidak bisa tidur karena memikirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam rela terluka demi umatnya. Bagaimana dengan diri kita? Sudahkah kita terluka untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam rela berdarah untuk umatnya. Sudahkah kita berdarah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Muhammad rela berperang untuk umatnya. Sudahkah kita berperang untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ialah seorang nabi yang berbeda dengan nabi-nabi yang lainnya. Sebab kenapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul yang sangat Allah cintai, yang sangat Allah agungkan, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang rasul yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala, yang pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terjaga. Dalam keadaan terjaga, dalam keadaan langsung ia melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan langsung ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa ketika meminta kepada Allah, ya Allah, aku ingin melihat dirimu, aku ingin bertemu dengan dirimu. Bukankah aku adalah kalamullah? Kalau memang aku adalah kalamullah, izinkanlah aku untuk melihatmu, izinkanlah aku untuk bertemumu. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada Nabi Allah Musa,
Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Allah Musa, "Ya Musa, apakah engkau sanggup untuk melihat diriku? Sebab diriku memiliki yang namanya 70.000 hijab, yang dimana ketika aku buka satu hijabku, engkau tidak akan kuat ya Musa." Apa jawaban Nabi Allah Musa alaihissalam? "Aku adalah kalamullah, aku sanggup untuk melihatmu ya Allah, aku sanggup untuk bertemu dengan dirimu ya Allah." Akhirnya Allah Subhanahu wa taala nggak mau ngecilin hati nabinya, nggak mau ngecilin hati nabinya. Lihat Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya sama nabinya. Allah Subhanahu wa taala nggak mau tuh patahin semangat nabinya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala izinkan Nabi Allah Musa alaihi salam, "Ya Musa, kalau memang engkau yakin engkau mampu untuk melihatku, kalau memang engkau sanggup melihatku, naiklah engkau ke atas bukit Tursina." Ya, akhirnya Nabi Allah Musa naik ke atas bukit. Ketika ia naik ke atas bukit, satu hijab Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk Nabi Allah Musa. Itu bukit terbelah dengan sendirinya, dan Nabi Allah Musa jatuh terkapar, pingsan Nabi Allah Musa. Pingsan Nabi Allah Musa. Ya, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lihat Nabi Muhammad pada saat ia ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mengundangnya. Pada saat ia ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala secara yaqadatan, secara langsung, Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 7 lapis langitnya Allah Subhanahu wa taala ia tembus dengan terompahnya. 7 lapis langitnya Allah Subhanahu wa taala ia tembus dengan buraq yang Allah turunkan untuk menjemput Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh istimewa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen ketemu sama Allah aja dijemput, Pak. Pengen ketemu Allah saja dijemput Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan buraqnya Allah Subhanahu wa taala. Lihat saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanyakan kepada diri kita, bagaimana kasih sayang kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi di dalam muqaddimah Al-Fakir sebutkan Allah Maha Hidup, maka yang hidup selain Allah Subhanahu wa taala pastilah akan menemukan yang namanya kematian. Yang namanya hidup, kita butuh yang namanya perbekalan. Begitupun dengan mati kita butuh yang namanya perbekalan. Kalau yang namanya hidup kita tidak punya perbekalan, maka kita pasti akan menemukan yang namanya rasa kelaparan. Begitupun dengan akhirat kita. Kalau kita tidak punya perbekalan, kita akan kelaparan. Kalau yang namanya hidup kita tidak punya yang namanya perbekalan, maka kita akan susah. Begitupun dengan akhirat. Kalau kita tidak punya yang namanya perbekalan, maka kelak nanti di akhirat kita bakalan susah. Kalau yang namanya kehidupan di dunia, kita butuh yang namanya tempat agar kita tidak kepanasan, agar kita tidak kehujanan, agar kita tidak keanginan. Begitupun dengan akhirat. Kalau kita tidak punya tempat di akhirat, maka kita akan kepanasan, akan kedinginan, akan kehujanan. Hujan di dunia dengan hujan di akhirat berbeda. Panas di dunia dengan panas di akhirat berbeda. Dingin di dunia dengan dingin di akhirat berbeda. Berapa banyak orang-orang yang hidupnya sibuk dengan dunia, ia menelantarkan akhiratnya. Berapa banyak orang yang hidup di dunia, ia fokus akan dunianya sehingga buta akan akhiratnya. Berapa banyak orang yang hidup di dunia, ia terang akan dunianya namun gelap akan akhiratnya. Berapa
banyak orang-orang di kubur nih Pak, menjerit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berteriak setiap harinya, berteriak di setiap waktunya. Kenapa? Karena ia disiksa di dalam kuburnya. Kenapa ia disiksa di dalam kuburnya? Karena ia semasa hidupnya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita hidup jangan merasa nggak butuh sama Allah. Kalau kita hidup merasa nggak butuh sama Allah, maka nanti ketika kita meninggal, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksa dirimu, dan setelah ia menyiksa dirimu, ia akan bertanya kepada dirimu, wahai hambaku, mana orang-orang yang menguatkan dirimu sehingga engkau merasa semasa hidupmu tidak butuh denganku? Ketika aku pukul dirimu, mana orang yang biasa menolongmu? Mana orang yang biasa menjagamu? Mana orang yang biasa melindungimu? Yang dimana orang itu yang menjadikan sebab akibat dirimu jauh daripada diriku. Mana itu orang? Ya, begitupun nanti ketika seluruh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah meninggal dunia. Ketika seluruh hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah meninggal dunia, ya, pejabat yang biasa mengamankan ente, orang-orang petinggi yang biasa melindungi ente, nggak bakal ada apa-apanya nanti di yaumul akhir. Hanya Nabi Muhammad SAW yang punya power, yang punya pengaruh di yaumul akhir. Ya, ya. Nah, di bulan Rabiul Awal seperti ini kita dianjurkan untuk yang pertama memperbanyak sholawat, yang kedua sambung silaturahmi dengan anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sambung silaturahmi dengan darah sucinya Nabi Muhammad. Sebab di dalam kitab-kitab sudah jelas, mungkin ustadz-ustadz yang ada di sini, mungkin kiai-kiai yang ada di sini sudah paham dan mengerti akan bab ini. Kita dianjurkan untuk menyambung tali silaturahmi dengan anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak ulama yang mengatakan, berapa banyak para imam yang mengatakan, dengan engkau melihat anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama seperti engkau melihat datuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan engkau bersalaman dengan anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama seperti engkau bersalaman dengan datuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan engkau duduk bersama dengan anak cucu Rasulullah sama seperti engkau duduk dengan datuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita di dunia males yang namanya silaturahmi sama anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah pantas kita kelak di akhirat bertemu dengan datuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita yang namanya di dunia males bersalaman dengan anak cucu Rasulullah, apakah pantas kelak di akhirat kita bersalaman dengan datuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita yang namanya di dunia malas duduk dengan anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apakah pantas kita nanti di yaumul akhir duduk bersama dengan Rasulullah, berkumpul bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang yang duduk dengan Rasulullah ialah orang yang menghargai Sinal Hasan wal Husain. Orang yang duduk dengan Rasulullah ialah orang yang mencintai Sayyidina Al-Hasan wal Husain. Orang yang bersama dengan Rasulullah ialah orang yang mencintai Sayyidina Al-Hasan wal Husain wa zurriyatihi, dan keturunan Hasan dan Husain. Siapa keturunan Hasan dan Husain? Ialah para habaib wa para syarifah. Itu adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahu nih pengennya kita semua, ya, untuk bicara bulan Rabiul Awal nanti detailin pada saat kita hadir di Maulid. Yang penting poin-poinnya nih kita udah paham. Ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
mengetahui apa yang menjadi pengennya kita. Semua umat pengen tuh meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Pengen semua umat, semua hamba pengen meninggal gak disiksa di kuburnya, gak dihimpit di kuburnya, gak digelapkan kuburnya. Ya, akhirnya karena taunya Nabi Muhammad, karena ngertinya nih Nabi Muhammad SAW sama kita. Cuman kitanya yang kagak ngerti sama Nabi Muhammad. Karena fahamnya nih Nabi Muhammad akan kemauan kita, namun kitanya yang kagak faham atas akan kemauan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad saking fahamnya, saking ngertinya maunya kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man mata ali Muhammadin wa mataan syahid. Engkau cinta kepada anak cucuku, meninggalmu husnul khatimah. Meninggalmu husnul khatimah. Oh, saya mau ngandalin sholat saya aja biar saya husnul khatimah. Saya nggak mau cinta sama anak cucu Rasulullah SAW. Silahkan, bagus, sholat bagus. Yang penting khusyuk. Ini mau ngandelin sholat tapi khusyuk kagak. Gimana diterima tuh sholat? Ya, bagus sholat. Ente mau masuk surga karena sholatmu bagus. Tapi perbaiki sholatmu, yang khusyuk sholatmu. Pakaian yang bersih pada saat sholat, pakaian yang suci pada saat sholat. Ya, dan pada saat bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastikan tidak ada yang menetes. Ini pada saat sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang netes, pengen diandel itu sholatnya. Ya, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara seperti itu, saya ingin masuk surga karena sholat saya pantas. Nabi Muhammad SAW lihat sholatnya, dalam satu hari 1000 rakaat sholat yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana sholat kita. Lihat bagaimana sholat kita. Nabi Muhammad SAW sholat sampai bengkak kakinya. Lihat kita sholatnya gimana. Pernah nggak kita sholat sampai bengkak kaki kita? Kaki kita bengkak paling ke padu, paling karena keseleo, paling karena keselengkat, ya juga, paling karena kesandung. Itu kaki kita. Berbeda dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kenapa tadi Al-Fakir berdoa, ya Allah hilangkan sifat sombong pada hati kita. Hati yang sombong ialah hati yang tidak menerima Nabi Muhammad. Hati yang sombong ialah hati yang tidak menerima kemuliaan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat yang namanya iblis. Iblis itu lebih cerdas dari kita, lebih berilmu daripada kita, ibadahnya lebih getol, lebih rajin daripada diri kita. Tapi karena satu kesalahan, ia dijadikan hamba yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia dijadikan makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sebab di dalam hatinya iblis tersimpan rasa sombong, sehingga ia tidak mengakui yang namanya kemuliaan. Ia tidak mau mengakui yang namanya keistimewaan Nabi Allah Adam alaihi salam. Ketika iblis diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, iblis menolak. Kenapa iblis menolak? Karena ia merasa ia lebih dulu diciptakan daripada Nabi Allah Adam. Ia lebih dulu beribadah daripada Nabi Allah Adam. Ia lebih dulu berilmu daripada Nabi Allah Adam alaihissalam. Namun karena kesombongannya, tidak mau mengakui kemuliaan dan keistimewaan Nabi Allah Adam alaihissalam, Allah jadikan dia makhluk yang tadinya mulia menjadi makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati yang sombong gak bakal bisa menerima kemuliaan anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati yang sombong ialah hati yang tidak akan bisa menerima keagungan anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati yang gelap ialah hati yang tidak ada
di dalamnya rasa cinta kepada anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya nih di bulan Rabiul Awal seperti ini kita sibukkan diri kita tentang anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sibukkan, ya, kita sibukkan diri kita dengan anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita senangkan hati mereka, kita bahagiakan mereka di bulan kelahiran daripada datuknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang mengetahui, semua orang paham, semua orang mengerti. Itulah yang menjadikan sabab kenapa maulid di mana-mana acaranya. Tapi saya nggak ngerti gimana caranya semestinya di bulan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Maulid, bulan ulang tahunnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab dikatakan hari kelahiran. Coba Habib mau nanya sama